Assalamualaikum, saya Lia Kansa. Saya dari kelompok 12 Orkom ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang pengertian dan fungsi dari Central Processing Unit. Apa sih itu Central Processing Unit? Central Processing Unit itu bisa disebut juga sebagai CPU. CPU adalah komponen utama dalam sistem komputer yang bertugas untuk menjalankan instruksi program. CPU juga bisa disebut sebagai otak komputer, di mana dia berperan untuk mengontrol dan mengolah seluruh proses yang terjadi di dalam sistem. Perkenalkan, nama saya Daphne Wilson dari kelompok 12. Kali ini saya akan membahas tentang apa saja sih komponen-komponen di dalam CPU. Yang pertama ada ALU, yang kedua ada namanya CU, yang ketiga register, yang keempat cache, yang kelima ada bus. Dari kelima komponen-komponen ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama ada ALU atau Arithmetic Logic Unit yang berfungsi untuk melaksanakan operasi aritmatika seperti penjumlahan dan pengurangan serta logika seperti AND or NOT. Yang kedua ada CU atau Control Unit yang berfungsi untuk mengontrol alur data dan instruksi serta mengarahkan operasi komponen lainnya. Yang ketiga ada Register yang berfungsi untuk penyimpanan sementara berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data, instruksi atau hasil pengolahan sementara. Kemudian yang keempat ada cache. Cache ini berfungsi untuk menyimpan data yang sering diakses guna mempercepat proses pengolahan. Yang kelima ada bus. Bus ini berfungsi sebagai mentransfer data melalui jalur komunikasi, instruksi, dan sinyal antar komponen CPU, memori, dan perangkat lainnya. Fungsi utama dari CPU itu adalah menjalankan programnya, terus kemudian dia juga mengambil instruksinya, terus kemudian dia menguji instruksi tersebut dan mengeksekusi satu persatu sesuai alur perintahnya. Kemudian ada juga struktur dan komponen-komponen dalam CPU yang akan dijelaskan kepada teman saya. Halo, nama saya Demi Falco, saya dari kelas 1 Malam A. Hari ini saya dari kelompok 12 akan membahas tentang pengertian, fungsi, dan struktur CPU. Yang saya akan bahas ini adalah siklus instruksi. Yang pertama, fetch atau pengambilan instruksi. Pada tahap ini, CPU akan mengambil instruksi berikutnya yang harus dieksekusi dari memori. Prosesnya melalui program komputer yang akan menyimpan alamat instruksi ke dalam memori. Instruksi yang ada di alamat memori yang ditunjukkan oleh PC diambil oleh CPU dan dipindahkan ke instruction register atau IR. Setelah instruksi diambil, program komputer akan diperbarui untuk menuju ke instruksi berikutnya. Yang kedua, decode. Setelah instruksi diambil, langkah selanjutnya adalah mendekode instruksi untuk mengetahui jenis operasi yang harus dilakukan. Prosesnya melalui control unit yang membaca instruksi yang ada di instruction register instruction register CU yang bakal mengidentifikasi jenis instruksi tersebut. CU kemudian menghasilkan sinyal kontrol yang memberitahukan bagian dari CPU yang lain tentang tindakan yang perlu dilakukan. Yang ketiga, execute atau eksekusi instruksi. Pada tahap ini, instruksi yang telah dikodekan dilaksanakan. Prosesnya, jika instruksinya melibatkan operasi aritmatika atau logika, akan melakukan perhitungan atau operasi yang sesuai dengan program instruksi. Jika instruksinya melibatkan pemindahan data akan dipindahkan antar register atau dari data dari memori. Jika instruksi yang melibatkan percabangan seperti instruksi lompat, kontrol unit akan mengubah alur eksekusi berdasarkan alamat yang baru. Yang keempat, store.
atau penyimpanan hasil. Beberapa instruksi membutuhkan penyimpanan hasil setelah eksekusi. Hasil dari eksekusi instruksi disimpan kembali ke memori atau ke register tergantung pada jenis instruksinya. Setelah tahap ini, siklus dimulai kembali dengan mengambil instruksi berikutnya dari memori. Siklus instruksi yang berulang, siklus fetch, decode, execute akan diulang untuk setiap instruksi dalam program hingga program selesai dijalankan. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus instruksi sering disebut cycle time yang diatur oleh clock CPU. Kesimpulannya adalah fetch mengambil instruksi dari memori, decode mengidentifikasi dan mendekode instruksi, execute menjalankan operasi sesuai instruksi, store menyimpan hasil. Terima kasih. Halo, nama saya Kenny, saya dari kelompok 12. Saya akan menjelaskan mengenai interrupt atau interupsi. Interrupt adalah suatu instruksi dalam program yang kadang hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Fungsi interupsi adalah mekanisme perhentian atau pengolahan instruksi dalam CPU kepada rutin interupsi. Selain fungsi, ada juga tujuan dari interrupt, yaitu secara umum untuk manajemen pengeksekusian rutin instruksi agar efektif dan efisien antar CPU dan modul-modul I/O maupun memori. Macam-macam kelas sinyal instruksi adalah 1. Program. Program yaitu instruksi yang dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang terjadi pada hasil eksekusi program. Contohnya aritmatika, overflow, pembagian nol, dan operasi ilegal. Yang kedua adalah timer. Timer adalah instruksi yang dibangkitkan pewaktuan dalam prosesor. Sinyal ini memungkinkan sistem operasi menjalankan fungsi tertentu secara reguler. Yang ketiga adalah I/O. Sinyal interupsi yang dibangkitkan oleh modul I/O sehubungan pemberitahuan kondisi dan error dan penyelesaian suatu operasi. Yang terakhir adalah hardware failure. Adalah instruksi yang dibangkitkan oleh kegagalan daya atau kesalahan paritasi memori. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, topik yang terakhir adalah siklus instruksi dengan interrupt. Siklus instruksi itu memiliki dua proses. Yang pertama, mengambil instruksi atau instruction fetch dari memori. Yang kedua, ada mengeksekusi instruksi tersebut, atau ini bisa disebut instruction execution. Siklus instruksi ini dimulai dengan pengambilan instruksi di memori utama oleh prosesor. Program counter atau PC menyimpan alamat instruksi yang akan diambil tersebut. Pada kebanyakan komputer, setelah instruksi tersebut diambil, nilai PC akan berubah ke instruksi berikutnya yang akan diambil dan biasanya tuh bertambah atau naik. Kemudian ada diagram proses dari instruksi dengan interrupt. Yang pertama ada mengambil instruksi berikutnya yang merupakan siklus pengambilan, lalu mengeksekusi instruksi, dan jika interupsi ini ditolak, dia akan menuju ke HAL, dan jika interupsi ini diizinkan akan berjalan kepada pemeriksaan interupsi dan eksekusi interupsi. Jadi kesimpulan dari instruksi dan dengan interrupt itu merupakan interrupt yang memungkinkan prosesor untuk menangani kejadian mendesak secara efisien tanpa mengganggu alur kerja program utama secara permanen. Sekian dari presentasi dari kelompok 12. Saya selaku anggota kelompok 12 mengucapkan terima kasih.